Halo, kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami di BOR 1 dan presentasi kami di ruang kolaborasi modul 1.3. Adapun judul presentasi kami adalah menentukan visi kelompok dan menyusun pernyataan prakarsa perubahan. Tapi terlebih dahulu kami perkenalkan pengajar praktik Bapak Muhammad Arsyad dan fasilitator kami Bapak Abdul Latif. Dan berikut anggota kelompok 1, Ridwan Guru SMPN 4 Pituriawa, Wiki Sasmita Guru SDN 4 Bila, Elilinda Guru SMPN 2 Pituriase, Ilyas Guru SMPN 5 2 Pitue, Syahruni Guru SDN 4 Belawae, Rosmini Guru SDN 2 Belawae dan Suwarni Guru SDN 1 Belawae. Baik, mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah visi. Adapun visi yang telah kami sepakati yaitu mewujudkan pelajar Pancasila yang holistik dalam Merdeka Belajar. Berikut prakarsa perubahan. Dan prakarsa perubahannya adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas literasi murid. Dan berikut kerangka tahapan Bagja, prakarsa perubahan. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas literasi murid. Yang pertama, B atau buat. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas literasi murid? Jawaban atau tindakannya, mencari informasi tentang bagaimana cara mewujudkan kreativitas literasi murid. Berkonsultasi dengan para pakar terkait dalam hal menumbuhkan kreativitas literasi murid. Berikutnya A atau ambil pelajaran. Ada 4 pertanyaan yang muncul yaitu siapa warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman untuk meningkatkan kreativitas literasi murid? Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas literasi murid? Situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas literasi murid? Keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas literasi murid? Jawaban atau tindakannya, mencari contoh dan referensi proses pembelajaran dan pembiasaan yang meningkatkan kreativitas literasi murid melalui studi pustaka, wawancara atau korespondensi baik individu maupun kolaborasi dengan warga sekolah. Berikutnya G atau gali mimpi. Pertanyaannya sebagai berikut. Kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika peserta didik saya sudah memiliki kreativitas literasi murid? Bagaimana perasaan saya jika memiliki murid memiliki kreativitas literasi murid? Hal baru apa lagi yang dapat saya lakukan jika murid-murid saya sudah memiliki kreativitas literasi murid? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat gambaran atau narasi deskriptif situasi kelas dalam setiap proses pembelajaran saat murid memiliki kreativitas literasi tercapai. 2. Membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian dan mewujudkan kreativitas literasi murid. 3. Membuat daftar kegiatan baru untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kreativitas literasi murid dalam pembelajaran. Selanjutnya, J atau jabarkan rencana atau bisa kita sebut dengan desain. 1. Langkah sederhana pertama apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas literasi murid? 2. Berapa lama waktu untuk menumbuhkan kreativitas literasi murid sampai level baik? 3. Bagaimana cara mengukur tingkat perkembangan level kreativitas literasi murid? Tindakan dan kegiatan di kelas apa saja yang mendukung peningkatan kreativitas literasi murid? 4. Bagaimana cara menjaga semangat guru dalam memfasilitasi kreativitas literasi murid? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu 1. Membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan siswa dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan untuk menumbuhkan kreativitas literasi murid. 2. Membuat angket survei untuk mengetahui level kreativitas literasi murid. 3. Merinci dan menetapkan kegiatan yang wajib diselipkan dalam PBM untuk peningkatan kreativitas literasi murid. Kemudian yang terakhir adalah A atau atur eksekusi, atau deliver. Pertanyaan. 1. Siapa yang memantau dan mengarahkan PBM dari setiap guru yang menumbuhkan kreativitas literasi murid? 2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana penumbuhan kreativitas literasi murid? 3. Kapan rencana peningkatan kreativitas literasi murid akan dimulai?
4. Bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan kreativitas literasi murid? 5. Bagaimana menginventarisir permasalahan yang muncul? Siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan. Yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab memantau kegiatan PBM, menyusun dan membentuk tim peningkatan kreativitas literasi murid di sekolah, menetapkan program dilaksanakan pada awal semester, membuat instrumen dan rubrik pencapaian peningkatan kreativitas literasi murid, membentuk tim konsultasi peningkatan kreativitas literasi murid yang melibatkan semua guru dan wali kelas, kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Nah, berikut hasil diskusi kelompok 1. Terdapat 4 total pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Ibu Isma Dewi. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana tolak ukur keberhasilan literasi pada murid? Kemudian pertanyaan keduanya adalah, kepada pakar siapakah yang dimaksud dalam presentasi kami tadi sebagai tempat konsultasi? Dan kedua pertanyaannya telah dijawab dengan baik oleh kelompok 1. Kemudian Ibu Andi Wahyuni sebagai penanya berikutnya menanyakan tentang tips perumusan visi yang unik, dan pertanyaannya telah dijawab oleh anggota kelompok 1. Dan pertanyaan terakhir berasal dari Bapak Hamdana yaitu, faktor apa saja yang menjadi perhatian dalam perumusan suatu visi? Dan pertanyaan ini sudah dijawab oleh anggota kelompok 1. Demikian tadi deretan pertanyaan dari teman calon guru penggerak Kabupaten Sidrap kelas 98 kepada kami dan berikut kegiatan literasi yang pernah dilakukan oleh anggota kelompok 1. Di gambar pertama terlihat murid berkolaborasi membuat sebuah mading. Di gambar berikutnya ibu guru mendampingi siswa dalam kegiatan literasi. Di gambar yang terakhir terlihat siswa melakukan pembiasaan literasi, yaitu membaca sebelum masuk belajar. Kemudian di slide berikutnya terlihat ibu guru mendampingi siswa membaca, di gambar berikutnya siswa menulis dan membaca, di gambar yang terakhir siswa kembali berkolaborasi membuat majalah dinding. Demikian pemaparan presentasi kelompok 1 kelas 98 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap terkait visi guru penggerak di modul 1.3. Sekian dan terima kasih.